Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham
innallaha kana 'alaikum raqibah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, yang pertama dan yang terutama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya sampai pada siang hari ini nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat sehat masih disematkan kepada kita oleh Allah, sehingga kita bisa merealisasikan dalam bentuk ketaatan kepada Allah dengan ringan kaki melangkahkan kaki kita menuju ke masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yang mengaku sebagai hamba Allah umat Rasul dengan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini akan bernilai ibadah dan mudah-mudahan ibadah kita mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, bersyukur sekali kita sebagai hamba Allah karena di samping kita dan saudara kita yang bersimpuh di tempat ini ada sebagian banyak manusia yang telah diberi nikmat sehat tapi tertutup pintu hidayah, sehingga dia berat kakinya untuk melangkahkan kaki untuk memenuhi panggilan Allah, seruan adzan sholat Jumat. Ada yang diberi nikmat harta melimpah ruah sehingga dia sibuk dan tertutup pintu hidayah, sehingga dia tidak bisa meninggalkan kesibukan dunia untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan alhamdulillah kita diberi nikmat sehat iman Islam dan terbuka pintu hidayah Allah untuk kita sekalian, sehingga kita mampu untuk bersimpuh sujud bersama untuk memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat Jumat. Jamaah rahimakumullah, saat ini kita sedang berada di dalam hari Jumat pertama dalam tahun baru, tahun Hijriah. Tentu saja dengan harapan apa yang kita laksanakan di tahun baru ini akan lebih baik dari tahun yang kemarin. Apa yang kita laksanakan sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup orang yang beriman bukan hidup untuk mati. Hidup orang yang beriman hidupnya bukan sekedar hidup, tapi marilah hidup kita persembahkan kepada yang maha hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah kisah yang menyebabkan turunnya ayat 207 di dalam surat Al-Baqarah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah, dan Allah Maha Penyantun pada hamba-hambanya. Ayat ini turun berkenaan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suhaib bin Sinan, yang mana sahabat itu ingin mengikuti Rasulullah hijrah ke Madinah. Tapi ketika mau berangkat sudah tercium dia niatnya oleh kaum musyrikin, sehingga beliau dicegat di tengah jalan. Wahai Suhaib, ketika engkau datang ke negeri kami Mekah ini, kamu dalam keadaan hina, dalam keadaan papa miskin, tidak mempunyai harta apa-apa. Tapi setelah kamu hidup di negeri kami Mekah ini, kamu menjadi kaya, hartamu melimpah ruah. Namun sekarang Suhaib, kau ada masalah dengan kami. Kau menciptakan permusuhan dengan kami setelah hidupmu kaya di kota Mekah. Kau mau mengikuti Muhammad dan mendakwakan Islam. Ada pilihan bagimu Suhaib, silahkan kamu mengikuti Muhammad, tapi jangan kau bawa secuil pun hartamu. Pergilah kamu dalam keadaan miskin papa, sebagaimana kamu waktu datang pertama kali ke Mekah ini. Jamaah rahimakumullah, raditu billahi rabbah wa bil islam madinah wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya wa rasulah. Itulah semangat, nikmat yang tertanam di dalam Suhaib, sehingga dia tidak menghiraukan hartanya yang melimpah ruah. Dia mengikuti panutannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah. Ketika tiba dia disambut oleh Rasulullah, perdagangan yang menguntungkan, wahai perdagangan yang menguntungkan bagimu wahai Suhaib. Jamaah rahimakumullah, Suhaib pun terheran-heran karena peristiwa yang dialami Suhaib. Rasulullah tidak tahu. Wahai Rasulullah, peristiwa yang saya alami Rasulullah tidak melihat sendiri. Wahai Suhaib, Jibril yang memberitahu kepadaku bahwa hanya ridho Allah yang kau cari, bahwa Islam agamamu yang kau pertahankan sampai mati, karena kau yakin bahwa Islam itu adalah harga mati. Islam jangan sampai luluh lepas dari kita dengan ditukar dengan kondisi apapun, kemeriahan apapun, sebesar tambang apapun, untuk meluluhkan keislaman kita. Tanamkan dalam hati, dakwakan, siarkan Islam, karena Islam adalah harga mati. Kenapa Suhaib rela meninggalkan kekayaannya yang melimpah ruah? Jamaah rahimakumullah, sebagai orang mukmin, orang yang beriman harus sadar bahwa diri, harta, jiwa sekalipun telah dikontrak oleh Allah, dibeli oleh Allah. Harganya adalah surga. Tidak main-main. Surga harganya untuk orang yang beriman.
Tinggal kita kalau mengaku yang beriman, jaga kualitas keimanan kita, tingkatkan kualitas keimanan kita sampai kita nanti dibayar surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Suhaib meninggalkan seluruh harta benda, bahwa jiwanya pun rela. Di dalam surat At-Taubah ayat yang 111, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'in. Jamaah rahimakumullah, bahwa hidup, diri, harta dan jiwa seorang yang beriman telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Karena itulah Suhaib rela hartanya dirampas oleh orang musyrik, dan dia mengikuti panutannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri pun menyatakan dia cinta kepada negeri takwa. Wallahi innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillah ilallah walaula anni ukhrijata minka ma kharajtu. Demi Allah, engkau negeri Mekah, kata Rasulullah, negeri Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi yang paling dicintai oleh Allah. Kalau saja aku, kata Rasul, tidak diusir darimu, niscaya aku tidak akan keluar darimu. Hadis riwayat Tirmizi. Jamaah rahimakumullah, meskipun ada pilihan bagi Rasulullah untuk tetap hidup di Mekah, negeri yang dicintainya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia mempertahankan bahwa Islam adalah harga mati yang tidak bisa dibeli oleh apapun yang bisa dilihat mata di dunia ini. Maka Allah pun hijrah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengharuskan orang beriman itu hidup di mana dan mati di mana. Yang dilarang oleh Allah bahwa orang yang beriman itu nanti mati dalam keadaan kafir. Jangan sampai orang yang beriman itu mati dalam keadaan kafir. Itu yang dilarang oleh Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Jamaah rahimakumullah, maka sekali lagi di dalam tahun baru Hijriah ini, hijrah yang setelah hijrah Rasul tidak ada hijrah, artinya hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tidak. Hijrah sekarang adalah dari keadaan kita kemarin yang kurang sempurna kita sempurnakan, yang masih bengkok kita luruskan, yang masih belum sesuai dengan tuntunan Rasul, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menyesuaikan, lebih-lebih untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Jadi intinya hijrah setelah hijrah Rasul bukan hijrah dari satu tempat ke tempat lain. Hijrah kita dari keburukan menuju kebaikan. Maka dari itu, mudah-mudahan sisa hidup kita ini, perjalanan hidup kita ini akan selalu sesuai lurus sejalan dengan syariat Allah, sehingga kita nanti mengakhiri hidup dan kehidupan dunia ini
dengan membawa kekayaan iman dan takwa sehingga predikat husnul khotimah bisa kita raih atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, untuk menutup khutbah pada siang hari ini di dalam menapaki hidup kita ke depan tahun 1446 Hijriah ini, ada suatu ungkapan dari sahabat Rasul yang mulia yang bisa kita jadikan acuan, yaitu Abdullah bin Mas'ud yang umum disebut Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, tidak ada yang pernah aku sesali dalam kehidupanku atau selama aku hidup, tidak pernah aku menyesal, kecuali ketika matahari terbenam, ketika matahari tenggelam, disitulah umurku berkurang, sedang amal-amalku tidak bertambah. Jamaah rahimakumullah, bukan dunia misi orang Islam, tapi akhirat misinya orang Islam. Islam mengajarkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Jamaah sekalian, mudah-mudahan di persidangan akhirat nanti, di persidangan Allah Subhanahu wa taala, kita dan saudara-saudara kita yang seiman seakidah akan divonis oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadati. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfirud dhunuba illa anta maghfir li maghfirah min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma a'izil islam wal muslimin. Allahumma a'izil islam wal muslimin. Allahumma a'izil islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimus salah.